Melawan, muncul ke publik usai palsukan surat pagar laut, Kades Kohot laporkan media karena fitnah. Kepala Desa Kohot, Arsin, mengambil langkah hukum untuk membela dirinya setelah merasa dirugikan oleh pemberitaan yang beredar di sejumlah media online. Melalui kuasa hukumnya, Yunihar, Arsin melaporkan media-media tersebut ke Dewan Pers atas dugaan penyebaran berita fitnah dan hoaks. Yunihar menilai bahwa selama ini pemberitaan yang beredar telah mencemarkan nama baik kliennya. Oleh karena itu, mereka membuat laporan ke Dewan Pers. Saya lupa jumlahnya, nanti saya coba tanya lagi ke tim. Tapi lebih dari satu. Yang jelas, dari pemberitaannya itu fitnah dan hoaks, ujar Yuniar. Arsin, dari seorang warga biasa, kini namanya banyak dikaitkan dengan berbagai dugaan, mulai dari kepemilikan aset mewah hingga polemik pagar laut di Tangerang. Nama Arsin makin ramai dibicarakan masyarakat setelah munculnya polemik pagar laut sepanjang 30 km yang melewati beberapa desa, termasuk Kohot. Persoalan ini semakin rumit dengan munculnya sertifikat hak guna bangunan, SHGB, dan sertifikat hak milik, SHM, yang disebut-sebut bermasalah. Dan di tengah sorotan tajam publik, Arsin memilih melawan, salah satunya dengan melaporkan beberapa media ke Dewan Pers melalui kuasa hukumnya. Untuk Yuniar kuasa hukum Arsin, menjelaskan, laporan ke Dewan Pers diajukan karena Arsin merasa tidak diberi kesempatan untuk mengklarifikasi sebelum berita-berita tersebut dipublikasikan. Klien kami memahami, dunia medsos hari ini kan hakim paling tinggi. Jadi kalau diklarifikasi, sepertinya tidak akan berpengaruh juga, tambahnya. Meski memilih diam di hadapan publik, Arsin tetap mengikuti seluruh proses hukum yang berjalan. Hingga kini, timnya masih mengumpulkan bukti tambahan sebelum menentukan langkah hukum berikutnya. Sejak namanya mencuat, media memberitakan perubahan drastis dalam gaya hidupnya hingga dugaan keterlibatan dalam pemalsuan SHGB dan SHM di pagar laut, Tangerang. Warga Kohot curiga kepala desa Kohot, Arsin dilindungi sosok tertentu hingga sulit diringkus polisi. Pasalnya, hingga kini Arsin belum kunjung ditangkap polisi terkait keberadaan pagar laut yang sempat menyusahkan nelayan selama bertahun-tahun. Hal itu diungkapkan Ketua Kelompok Gerakan Tangkap Arsin Aman Rizal seperti dimuat Kompas.com pada Kamis, tanggal 12 Februari tahun 2025. Aman Rizal heran lantaran hingga kini Arsin belum kunjung ditangkap, padahal pihaknya sudah melaporkannya ke Inspektorat dan Bupati Tangerang. Hal ini menimbulkan dugaan bahwa ada pihak yang melindungi Kades Kohot itu dari proses hukum. Keberadaannya tidak diketahui, padahal proses hukum sedang berjalan, lanjut Aman. Diketahui keberadaan Kepala Desa Kohot, Arsin, masih menjadi misteri setelah ia menghilang di tengah proses penyelidikan terkait dugaan pemalsuan sertifikat lahan pagar laut Tangerang. Warga yang merasa dirugikan atas keberadaan pagar laut Tangerang, bahkan membentuk gerakan sendiri untuk menangkap Arsin. Meski begitu, keberadaan Kades Kohot itu masih belum diketahui hingga saat ini. Gerakan Tangkap Arsin merupakan ekspresi atas ketidakpuasan terhadap kepemimpinan Arsin. Kekesalan warga memuncak setelah kasus dugaan pemalsuan surat hak guna bangunan, SHGB, dan surat hak milik, SHM, mencuat ke publik. Warga Kohot, yang merasa hak mereka disalahgunakan, membentuk sebuah gerakan bernama Gerakan Tangkap Arsin yang diprakarsai oleh kelompok Laskar Jiban. Aman Rizal menjelaskan bahwa gerakan tersebut beranggotakan sekitar 400 orang, termasuk warga kampung Alar Jiban, lokasi tempat pagar laut berada. Tujuannya untuk antisipasi buronnya Arsin karena kami sudah tidak percaya dengan kinerja Arsin dan Enjang Karta sebagai sekretaris desa, kata Aman.